Cagar budaya Candi Cangkuang menyimpan dua peninggalan. Yang pertama peninggalan agama Hindu dengan adanya Candi Cangkuang. Yang kedua peninggalan agama Islam dengan adanya makam keramat tokoh pencerat Islam. Kebetulan Candi Cangkuang ini merupakan peninggalan agama Hindu abad ke-8. Candi ini ditemukan kembali pada tanggal 9 Desember 1966, ditemukan oleh Bapak Dr. Anes UK Chandra Sasmita. Nah, beliau adalah seorang ahli arkeologi Islam. Beliau itu menemukannya itu berdasarkan petunjuk di sebuah buku yang ditulis oleh bangsa Belanda yang bernama Poderman, yang menulis di dalam buku yang berjudul Notulen Batavia Genootschap terbitan tahun 1893. Nah, di situ dijelaskan bahwa di Cangkuang itu ada sebuah makam kuno Arif Muhammad, Arca Siwa dan Lingga. Dan akhirnya ada tanda tanya. Nah, dari petunjuk itu Bapak Dr. Anes UK pun curiga kenapa demikian. Karena kalau nama Arif Muhammad jelas nama Muslim, sedangkan Siwa Mahadewa dalam agama Hindu. Yang selanjutnya, Bapak Dr. Anes UK Chandra Sasmita ingin melakukan proses penelitian dan penggalian. Sehingga tahun 1967-1968 dilakukanlah proses penelitian dan penggalian. Nah, pada saat proses penelitian dan penggalian, ternyata di samping makam Arif Muhammad ditemukan sebuah pondasi candi yang berukuran 4,5 kali 4,5 meter. Dan saat itu juga ditemukan puing-puing berserakan, kemudian dikumpulkan. Ternyata yang terkumpul kurang lebih hanya 40% saja. Tapi dari 40% itu dapat mewakili dari keseluruh bagian dari bangunan candi. Sehingga memudahkan kalau suatu saat Candi Cangkuang ini akan dibuat kembali. Singkat cerita, dengan berbagai pertimbangan, selanjutnya Candi Cangkuang ini diputuskan dipugar selama 2 tahun, yaitu dari tahun 1974 sampai 1976. Tadi yang aslinya 40%, yang 60% kemudian dicetak. Saat itu dicetak, cetak, sudah kelihatan bentuknya dipindahkan ke dalam pondasi yang asli. Sehingga jadilah menjadi candi seperti sekarang ini. Dengan memiliki ukuran panjang dan lebarnya itu 4,5 kali 4,5 meter dan tingginya 8,5 meter. Yang kemudian arca siwanya disimpan di tengah-tengah Candi Cangkuang. Itu pun menutup lubang dalamnya 7 meter. Fungsi dahulu barangkali untuk mencegah jenazah dan sebagainya. Nah, setelah selesai, kebetulan candi ini tidak diketahui peninggalan raja siapa, zaman siapa, cuma diketahui perkira abad ke-8, sehingga candi ini diberi nama sesuai dengan nama tempat. Kebetulan ditemukannya di desa Cangkuang, sehingga candi ini diberi nama Candi Cangkuang. Dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yaitu Bapak Profesor Dr. Sarip Tayyip. Yang berikutnya tentang Islam, yaitu Islam masuk ke kawasan Cangkuang, khususnya Kampung Pulo, permulaan abad 17 yang dibawa oleh Arif Muhammad. Nah, beliau seorang panglima perang dari Kerajaan Mataram dari Yogyakarta, yang saat itu disuruh Raja Sultan Agung untuk menyerang tentara VOC ke Batavia. Nah, pada saat penyerangan, beliau ternyata mendapatkan kekalahan, sehingga beliau tidak mau kembali ke Mataram. Yang selanjutnya mencari tempat bersembunyi yang aman. Sehingga cerita sampai di sini. Nah, pada saat sampai di sini, penduduk di sini sudah menganut ajaran animisme, dinamisme Hindu. Tapi dengan pendekatan dengan budaya, momentum akulturasi Islam, sehingga Islam dapat diterima oleh masyarakat dan kampung pulau di sekitarnya. Sehingga sekarang semuanya beragama Islam. Tapi kulturnya masih tersisa, merupakan kearifan lokal. Nah, yang selanjutnya, Arif Muhammad meninggal dan dimakamkan di samping Candi Cangkuang, sehingga sekarang bersebelahan dengan Candi Cangkuang. Nah, kebetulan kalau bukti penyebaran Islam seperti naskahnya ada Al-Quran, fikih, sunnah, khutbah dan sebagainya, itu tersimpan di museum situs. Dan selanjutnya keturunan beliau sekarang tinggal di Kampung Pulo. Dikatakan Kampung Pulo karena letaknya ada di tengah-tengah pulau. Nah, bangunan-bangunan di Kampung Pulo itu mensimboliskan dari keturunan Arif Muhammad. Kebetulan beliau punya 7 anak, 1 anak laki-laki dalam belakang satu masjid, dan 6 anak perempuan dilambangkan dengan 6 rumah. Nah, tiap rumah
wajib dihuni oleh satu kepala keluarga saja, tidak berlebih. Jadi apabila ada yang anaknya udah gede kemudian menikah, itu wajib keluar dari kampung pulau. Nah, di kampung pulau ini dipimpin seorang pemimpin atau Pak Kuncen. Nah, Pak Kuncen itu di sini sebagai pemelihara adat istiadat. Nah, di sini ada adat istiadat yang populer yang dikatakan 5 pamali 5 pantangan. Yang pertama, tidak boleh berziarah ke makam yang dikeramatkan di sini, yaitu pada hari Rabu. Jadi hari Rabu tamasya setelah tidur ke sini boleh, tapi mendoakan orang yang meninggal ke makam Arif Muhammad itu tidak boleh. Yang kedua, di kampung pulau ini tidak boleh membuat rumah beratap curai atau prisma. Terus juga tidak boleh memukul gong besar dari perunggu. Alasannya karena ketika Arif Muhammad punya anak laki-laki datang malapetaka, karena mau disunat itu pakai diarak dulu pakai jampana atau rumah-rumahan yang beratap curai. Di gamelan tiba-tiba datang malapetaka dengan datangnya angin topan yang sangat besar, sehingga anak Arif Muhammad itu jatuh meninggal seketika. Dari situ timbullah pacaduan atau pamali yang tadi. Yang keempat, di kampung pulau ini tidak boleh menambah dan mengurangi jumlah bangunan pokok. Karena bangunan-bangunan di sini mensimboliskan dari keturunan Mbah Dalem Arif Muhammad. Yang terakhir, yang kelima, yaitu di sini tidak boleh beternak hewan besar berkaki 4, seperti kambing, sapi, kerbau dan lain sebagainya. Alasannya untuk kesabaran sistem, menghindarkan kotoran ke dalam makam dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan kearifan lokal. Tapi di sini juga ada adat istiadat yang lain, cara bawa kasan, menyebut awal bulan, tanggal 12 Maulid ada ngariung mulut, 14 mulut ada acara gibakan pusaka, terus juga ada acara miloliankeun, terus juga ada kalau kita mulai pertanian ada mitembian, terus kalau setelah beres pertanian ada acara niiskeun tari. Nah, di sini banyak sekali lagi tentang adat istiadat yang masih berlaku di masyarakat adat kampung.